Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, angkatan 34, golongan 8, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022. Di sini kami akan membahas tokoh inspiratif yang dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie. Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Beliau merupakan Presiden Republik Indonesia ketiga. Masa jabatannya cukup singkat, hanya 17 bulan, namun ia mampu memberikan perubahan-perubahan besar untuk bangsa ini. B.J. Habibie dapat menjadi teladan karena kejeniusannya, kepintarannya, kejujurannya, sikap bertanggung jawab dan kepemimpinannya, serta karena begitu besar cintanya kepada bangsa Indonesia. Nilai berorientasi pelayanan yang pertama, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia, Pak Habibie memiliki karir yang cemerlang dan mapan di Jerman. Dengan popularitasnya itu, tidak membuatnya lupa pada tanah kelahirannya dan rela kembali ke Indonesia untuk memajukan industri dirgantara tanah airnya, serta berhasil menciptakan pesawat pertama Indonesia. Menurutnya, cinta itu keikhlasan, tidak ada paksaan ataupun pelampiasan. Begitulah saat ia memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan mengabdi sebagai insinyur teknologi hingga menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Hal tersebut mencerminkan bahwa Bapak Baharudin Yusuf Habibie rela mengabdi untuk bangsa dan negara. Nilai berorientasi pelayanan yang kedua yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. B.J. Habibie merupakan tokoh yang ramah dan supel pada siapapun. Ia sangat bisa diandalkan, terutama di bidang dirgantara. Meskipun masa jabatannya singkat, namun beliau mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Di masa kepemimpinannya, ia dapat menyelenggarakan pemilu yang berlangsung secara bebas dan demokratis, pers yang bebas bersuara dan tidak dikekang, serta penyelenggaraan ekonomi daerah. Hal tersebut mencerminkan bahwa Bapak B.J. Habibie memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nilai berorientasi pelayanan yang ketiga yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Beliau memberikan berbagai inovasi dalam perbaikan ekonomi pada masa Orde Baru. Ia mampu mengatasi krisis ekonomi yang saat itu mengancam bangsa Indonesia. Di masa jabatannya juga, beliau melakukan perbaikan dengan mewujudkan penegakan hak asasi manusia dengan mengakhiri diskriminasi yang pada saat itu terjadi terhadap etnis Tionghoa dan menginisiasi lahirnya Komnas Perempuan. Hal tersebut menunjukkan di masa jabatannya yang singkat, beliau dapat melakukan perubahan dengan menciptakan perbaikan tiada henti yang hingga saat ini dapat dirasakan manfaatnya. B.J. Habibie merupakan sosok inspiratif yang dapat dijadikan sebagai role model dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN, khususnya berorientasi pelayanan. Di masa hidupnya, beliau telah memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Seperti yang pernah beliau katakan, dimanapun engkau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. ASN sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan yang terbaik dan berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. ASN harus dapat mengedepankan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik dapat tercapai.